Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita mampu untuk menjalankan ibadah-ibadah yang tentunya disyariatkan oleh Allah, dan kita bisa dapat menyaksikan dan juga mempelajari bahasa Arab pada pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang dikarang oleh Kiai Haji Aceng Zakaria, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya dan kita mendapat manfaat dari yang beliau tulis. Yang kemarin beliau sudah wafat ya, rahimahullah. Pada pembahasan pertama kita masuk kepada sebuah tulisan yang paling kecil ya di dunia, yaitu huruf. Huruf adalah huwa ma yatarakkabu minhul kalimah, mislu ba, ya, ta, nun, dan ha. Huruf adalah apa yang tersusun darinya suatu kata. Contoh ba, ya, ta, nun, dan ha. Ya. Di atas huruf ada yang disebut dengan al-kalimah. Al-kalimah itu kata. Jadi kalimah itu apa? Al-kalimatu hiya lafdun lahu ma'nan. Kalimah adalah lafadz yang memiliki makna. Mislu, contohnya madrasatun. Ada mim, dal, ro, sin, ta. Ya, dijadikan satu itu disebut kalimah. Ada daftarun, yaitu buku tulis, mirsamun, pensil. Itu disebut dengan kalimah. Kemudian di atas kalimah ada yang disebut dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu apa? Jumlah mufidah adalah at-tarkibu, hiya at-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamatan wa tusamma aidon kalaman. Mislu huwa yajlisu alal kursiyyi ana aktubu fid daftari. Jadi jumlah mufidah adalah at-tarkib, yakni susunan, alladhi yufidu, yang berfaidah, yang mengandung faidah. Susunan tadi yang mengandung faidah, faidatan taman, dengan faidah yang sempurna, watu sama aidon, dan dinamakan juga kalaman, yaitu sebuah kalam atau ucapan, perkataan ya. Mislu, contohnya huwa yajlisu alal kursiyyi, ya, dia sedang duduk di atas kursi ya. Jadi di atas kalimah ini disebut jumlah mufidah. Sebab kalau jumlah mufidah itu sudah lengkap dari susunan kalimatnya. Seperti sudah ada subjek, sudah ada predikat, sudah ada objek ya, dan lain sebagainya, di mana subjek, predikat, objek ini membentuk jumlah mufidah. Contoh huwa, huwa disebut subjeknya, ya, jelisu itu predikatnya ya. Alal kursiyyi disebut keterangan ya. Ana aktubu fid daftari, ya, saya sedang menulis di buku tulis. Nah gitu. Aliyun maridun, atau hanya subjek dan predikat saja, itu juga sudah dikatakan sebagai jumlah mufidah. Aliyun maridun, Ali sakit. Nah ini kan sudah jumlah yang sempurna gitu ya. Kemudian Ahmadu ustadzun, Ahmad seorang ustadz. Huwa ghaniyun, dia ya seorang yang kaya. Kemudian aqsamul harfi, pembagian huruf
ya pembagian huruf ya ada dua, yaitu harfun hijaiyun atau mabaniyun, yang kedua harfun ma'aniyun. Ya, harfun hijaiyun disebut sebagai huruf hijaiyah atau mabaniyah. Mislu contohnya a, ba, ta, tha dan seterusnya. Yang kedua harfun ma'aniyun, huruf ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna. Mislu contohnya wa artinya dan, au artinya atau, summa artinya kemudian, min artinya dari. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata ya. Anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata. Jadi kata ya di dunia itu dalam bahasa Arab ya, di dunia bahasa Arab terbagi menjadi 3 ya. Maka dalam pembahasan ilmu nahwu dan shorof ya, itu sebetulnya bisa dipercepat ya. Tidak harus kita mondok bertahun-tahun, asal kita serius untuk mempelajari ilmu nahwu, ilmu shorof, sebab kalimah itu hanya ada 3 ya. Insya Allah kita bisa membaca kitab Bundul. Nah, insya Allah selesai dari jilid 1 kitab Al-Muyassar, insya Allah yang mengikuti channel ini kemudian bisa mengi'rab secara sederhana. Anwa'ul kalimah terdiri dari 3. Yang pertama ismun yaitu isim, fi'lun yaitu fi'il, harfun yaitu huruf. Yaitu al-ism ya, pembahasan pertama berkaitan dengan al-ism. Al-ism itu apa? Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin. Isim adalah suatu kata yang menunjukkan atas makna, walam tuktaron bizamanin, dan tidak terikat ya, tidak terikat isim itu bizamanin dengan waktu. Mislu contohnya Muhammadun, Muhammad ya, nama orang, ini tidak terikat dengan waktu. Ustadzun, seorang ustad. Tilmidun ya, murid. Khailun ya, kuda. Kalbun, anjing. Kittun ya, kucing. Daftarun, buku tulis ya, dan seterusnya. Ya, mirsamun ya, itu pensil. Tobashirun, kapur. Samsun, matahari. Komarun, bulan. Asjarun, pohon-pohon. Nah, ini tidak terikat dengan waktu. Kemudian alamatul ismi hiya, alamat ismi atau tanda-tanda ism ya, isim adalah yang pertama al-khafdu. Ya, al-khafdu itu maksudnya majrur atau jer ya. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Maka bismi ini isim, Allahi isim, ar-rahmani isim, ar-rahimi itu isim. Maliki yaumiddin ini juga isim semua. Maliki isim, yaumi isim, ad-dini isim. Yang kedua ada yang disebut dengan at-tanwin, tanwin. Mislu contohnya rojulun ya, imro'atun, waladun, bintun. Rojulun disebut isim karena ada tanwin di belakang, yaitu ya ya, rojulun ya itu. Imro'atun, tun berarti ya. Yang ketiga al-alifu wal lam, alif dan lam ya. Mislu contohnya al-ustadzu ya. Kenapa disebut isim? Karena ada alif lam, yaitu al-ustad. Al-ustadatu, at-talibu, at-talibatu. Yang keempat huruful jar ya, huruf jar. Mislu contohnya min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam ya. Min contohnya minallahi, fi contohnya fil baiti, ila contohnya ilal masjidi, ala contohnya alal kursiyi, dan seterusnya ya. Pembahasan yang kedua adalah tentang al-fi'lu ya, al-fi'lu. Al-fi'lu itu apa? Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan waqturinat bizamanin. Fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan atas makna, dan fi'il itu terikat bizamanin dengan waktu ya. Jadi kebalikan dari isim. Kalau fi'il itu terikat dengan waktu. Mislu contohnya kataba, telah menulis, berarti waktunya telah lampau atau sudah berlalu. Qoro'a, telah membaca. Yaktubu, sedang akan menulis. Yaqra'u, sedang akan membaca. Aktubu ya, saya akan menulis atau sedang menulis. Iqra', tulislah
Alamatul fi'li hiya, tanda-tanda fi'il ya, yaitu ada 4 ya, ada 4, yaitu qad, sin, saufa dan juga ta ta'nis. Contoh qad misalnya qad qomatis shalah ya. Disebut koma, disebut fi'il karena ada qad yang masuk kepada kalimat koma. Jadi qad itu letaknya di depan. Contoh as-sin, sayadhabu, sayarji'u ya. Yadhabu disebut islim, disebut fi'il. Kenapa? Karena ada sin yang masuk ke kalimat yadhabu. Sayarji'u, yarji'u disebut fi'il karena ada sin ya. Kemudian yang ketiga saufa, saufa ta'lamun. Ta'lamun disebut fi'il karena ada saufa. Ta'ut ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah ini letaknya di belakang ta ta'nis. Ya, qalats contohnya, dahabats. Nah, qalats ya, qala disebut isim karena ada ta ta'nis yang sukun ya yang ada di belakangnya. Pembahasan yang ketiga itu tentang al-harfu yaitu huruf. Al-harfu adalah kalimatun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah suatu kata yang tidak dapat dipahami maknanya, makna huruf itu, illa melainkan ma'a ghairiha bersama dengan yang lainnya. Ya, bersama dengan yang lain maksudnya huruf itu tidak bisa kemudian dimaknai ya, harus digandeng dengan yang lain, dengan isim atau fiil. Mislu contohnya min ya, fi, summa, fa, idza, au hatta walaysa lil harfi alamatun khossatun, dan bukan untuk huruf yang merupakan tanda khusus ya, merupakan tanda khusus seperti huruf mabani ya, seperti amil nawasib ya, amil jawazim dan seterusnya. Anwaul jumlah. Nah, sekarang jenis-jenis jumlah. Jenis-jenis jumlah itu ada 2. Yang pertama disebut jumlatun ismiyatun, yaitu jumlah ismiyah. Yang kedua jumlatun fi'liyatun, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah makanat masbuqatan bismin, apa yang didahului oleh isim. Mislu contohnya Ahmadu maridun, Ahmad sedang sakitnya. Al-waladu yaqra'ul qur'ana, ya, anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Jadi ini disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim. Ahmadu itu isim, sebab ya itu disebut dengan jumlah ismiyah. Al-waladu itu isim ya. Ya, maka itu disebut dengan jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kebalikan dari jumlah ismiyah. Apa itu? Maka masbuqatan bi fi'lin. Ya, sesuatu yang didahului oleh fi'il. Mislu contohnya marido Ahmadu, Ahmad sakit. Yaqra'ul waladu al-Qur'ana, ya, anak laki-laki itu, anak kecil laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Nah, tinggal dibalik. Yang dikedepankan adalah marido. Marido itu adalah fi'il, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Yaqra'ul waladu, ya, artinya sama nih insyaallah ya. Jadi disebut jumlah ismiyah karena diawali oleh isim, disebut sebagai jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan coba untuk para pendengar, para pemirsa dimanapun antum berada, coba untuk mengerjakan ya at-tamrin, latihannya, mayyijil asma'a wal af'ala wal hurufa fi mayali. Ya, tentukan mana ya yang disebut dengan isim, mana yang disebut dengan fi'il, huruf berikut ini ya. Contoh 1, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza ini masuk kategori isim, fi'il atau huruf ya. Kemudian diberikan alasannya ya. Jaa ini masuk kepada isim, fi'il atau huruf. Nasrullah, nasru ini masuk isim, fi'il atau huruf. Allahi isim, fi'il atau huruf. Wal fathi, wa ini isim, fi'il atau huruf. Al fathu ya, ini isim, fi'il atau huruf. Demikian
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.